Simulasi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Jadi kita kali ini masuk ke pertemuan kedua. Sebelumnya ini teman-temannya sudah pada join meet semua ya? Sepertinya sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir, sudah bergabung tepat waktu ya. Jadi kali ini kita akan belajar tentang sifat larutan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan ini, Ibu ingin tes kalian dulu. Sebelumnya kita sudah belajar tentang materi. Nah, masih ingat nggak? Jadi materi itu apa? Materi adalah sesuatu yang punya massa. Ya, materi itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati sebuah ruang. Nah, di sini di pertemuan kedua kali ini kita akan belajar tentang sifat larutan. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam pertemuan kedua kali ini yaitu yang pertama, dengan ditampilkan video animasi, siswa dapat mengidentifikasi sifat larutan baik itu asam, basa, dan garam. Kemudian yang kedua, dengan diberikan gambar, siswa dapat mengklasifikasikan jenis larutan, asam, basa, dan garam, serta siswa dapat menyelidiki sifat larutan melalui percobaan sederhana. Nah, jadi apa itu larutan? Kemudian apa saja jenis-jenis larutan? Dan apa saja ciri-cirinya? Nah, untuk bisa menjawab itu semua, Ibu di sini ada satu video. Tolong kalian simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi asam, basa, dan garam. Nah, larutan seperti cuka, sirup, penghilang noda, sabun cuci, sabun mandi, soda kue, dan garam dapur adalah contoh larutan asam, basa, atau garam. Tentu adik-adik telah mengenal larutan asam dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya jeruk, lemon, dan cuka. Asam ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, rasanya asam, tidak boleh dirasa kecuali dalam makanan. Kedua, dapat menimbulkan korosif. Ketiga, dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Selanjutnya, kita akan bahas larutan basa. Contoh benda yang mengandung basa adalah sabun mandi, sabun cuci, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Basa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, berasa agak pahit. Kedua, terasa licin di kulit. Ketiga, dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi warna biru. Selanjutnya, kita akan bahas garam. Senyawa garam yang paling kita kenal adalah garam dapur atau nama senyawa kimianya natrium fluorida. Garam ini banyak digunakan dalam pengolahan makanan. Nah, bagaimana senyawa garam dapat terbentuk? Salah satu reaksi yang dapat membentuk garam adalah reaksi asam dan basa atau reaksi netralisasi. Nah, pada reaksi netralisasi tersebut dihasilkan garam dan air. Contohnya, ketika HCl atau asam klorida direaksikan dengan NaOH atau natrium hidroksida, maka akan menghasilkan NaCl yaitu garam dan H2O yaitu air. Kertas lakmus biru dicelupkan ke Aquades, ternyata warnanya tetap biru, jadi sifatnya netral. Nah, untuk bahan yang kedua adalah cuka dapur atau CH3. Nah, setelah kalian menyimak video tersebut, coba Rita jadi larutan itu apa? Larutan terdiri dari zat pelarut dan terlarut, Bu. Ya, jadi larutan itu adalah campuran homogen yang tersusun dari zat pelarut atau solvent dan zat terlarut yang disebut solut. Nah, jadi karena larutan itu masuk campuran homogen, jadi zat-zat penyusunnya itu tidak dapat dibedakan. Jadi misalnya yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari itu larutan garam. Nah, ketika garamnya itu sudah terlarut menjadi larutan garam,
garam dengan air itu sudah tidak dapat dibedakan lagi mana yang garam, mana itu sudah tidak dapat dibedakan lagi. Kemudian jadi larutan yang kita kenal itu dalam kehidupan sehari-hari pada dasarnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama bersifat asam, bersifat basa, dan juga garam. Kemudian untuk larutan asam itu adalah larutan yang memiliki rasa masam, di mana rasa masam ini tidak boleh kita coba-coba cicipi ya kalau bukan pada makanan, karena dikhawatirkan akan berbahaya. Kemudian asam ini bila dilarutkan ke dalam air akan melepaskan ion hidrogen atau H+. Ciri-ciri larutan yang bersifat asam itu yang pertama memiliki pH kurang dari 7. Nah, pengukuran pH ini bisa kita gunakan indikator universal. Jadi kalau kita celupkan indikator universal ke dalam satu larutan, nah maka ini kertasnya akan berubah warna. Nah, perubahan warna ini kita sesuaikan dengan warna-warna di kotak indikator universal. Kemudian yang kedua dapat menimbulkan korosi. Dan yang ketiga mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Nah, di sini seperti kalian yang sudah simak tadi videonya, ini adalah kertas lakmus, dimana ini kertas lakmus merah dan ini kertas lakmus biru. Ketika diuji dalam larutan asam, kertas lakmus merah tetap berwarna merah, sedangkan kertas lakmus biru berubah menjadi warna merah. Nah, contoh-contoh larutan asam dalam kehidupan sehari-hari misalnya kita temui dalam makanan itu dalam buah jeruk. Kemudian kalau di dalam minuman itu di minuman bersoda seperti Coca-Cola dan masih banyak yang lainnya. Kemudian untuk larutan basa itu adalah larutan yang memiliki rasa pahit. Jadi kita juga jangan sesekali mencoba suatu larutan itu pengen tahu apa itu bersifat asam atau basa. Jadi karena dikhawatirkan akan memberikan efek yang berbahaya bagi tubuh. Kemudian basa itu bila dilarutkan ke dalam air, ia akan melepaskan ion hidroksida atau OH-. Nah, ciri-ciri larutan yang bersifat basa itu yang pertama memiliki pH lebih dari 7. Jadi kalau asam tadi itu pH-nya kurang dari 7, kalau basa pH-nya lebih dari 7. Kemudian terasa licin di kulit, bersifat kaustik, dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Nah, contohnya di gambar ini ya, kertas lakmus merah ketika dicelupkan berubah menjadi biru, sedangkan kertas lakmus biru tetap atau tidak mengalami perubahan warna. Nah, contoh-contoh larutan asam ini dapat kita jumpai dalam sabun, kemudian dalam pasta gigi, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, kemudian larutan garam. Nah, garam ini merupakan suatu senyawa yang terdiri dari ion positif atau kation dan ion negatif atau anion, sehingga membentuk senyawa netral. Nah, senyawa garam ini terbentuk dari hasil reaksi antara asam dan basa. Adapun ciri-ciri larutan garam yaitu memiliki pH sama dengan 7 atau disebut netral. Makanya tadi jika asam itu kurang dari 7 dan basa lebih dari 7, kalau garam itu berada di tengah-tengah, jadi netral. pH-nya sama dengan 7. Kemudian bersifat elektrolit, tidak mengubah warna kertas lakmus. Jadi kalaupun kertas lakmus merah dan biru itu dicelupkan dalam larutan garam, ia tidak mengalami perubahan warna. Jadi tetap seperti warna asalnya. Nah, sampai di sini apakah ada yang belum dimengerti?
Sudah mengerti, Bu. Baik, kalau sudah paham, selanjutnya kalian cek Google Classroom kalian masing-masing. Di situ Ibu sudah men-share lembar LKPD yang akan menjadi panduan kalian untuk melakukan percobaan sederhana. Jadi di dalam LKPD tersebut sudah ada langkah-langkah atau petunjuk percobaan, jadi kalian ikuti. Semisal kalian tidak mengerti atau tidak paham atau mengalami kesulitan, kalian bisa langsung bertanya, bisa melalui ruang Meet ini atau melalui WA Group. Waktu kalian melakukan percobaan selama 30 menit, dan selama melakukan percobaan kalian diperkenankan untuk keluar Meet atau boleh juga tetap stay di sini. A few moments later. Terima kasih sudah bergabung kembali ya. Nah, di sini Ibu minta salah satu dari kalian untuk melakukan presentasi. Ayo, siapa yang ingin presentasi? Saya, Bu. Oke, Rina, silahkan. Jeruk nipis bersifat asam karena berwarna kuning cerah, larutan garam bersifat netral karena tidak berubah warna, dan air sabun bersifat basah karena berubah menjadi merah. Nah, terima kasih Rina. Kasih plus dulu dong buat Rina. Nah, jadi larutan jeruk nipis itu dapat kita ketahui bahwa setelah dilakukan pengujian dengan indikator kunyit itu bersifat asam karena warnanya berubah menjadi kuning cerah. Kemudian larutan garam merupakan senyawa netral karena tidak mengalami perubahan warna, serta larutan air sabun sebagai atau bersifat basah karena mengalami perubahan warna menjadi warna merah. Jadi pengujian larutan itu bisa menggunakan indikator alami juga, tidak hanya menggunakan kertas lakmus. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan dulu. Ibu harap kalian tetap semangat ya belajar meskipun dalam keadaan daring. Setidaknya kita bisa bertemu dan bertatap muka meskipun secara daring melalui via Zoom. Baik, terima kasih atas antusiasme kalian hari ini. Ibu cukupkan. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini mendapat suatu keberkahan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.